Iya, salam sementara dari Sabang sampai Maroko, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, Petrus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Dan juga harapan saya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya semua audiens kami diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi, dijagai. Segala pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus masa bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, dalam terang firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan bacakan Mazmur 128 ayat 1 dan ayat 4. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat yang keempatnya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi di sini hidup takut akan Tuhan. Nah, ketika kita hidup takut akan Tuhan, apakah yang kita peroleh kalau kita hidup takut akan Tuhan? Dikatakan yang pertama adalah berbahagia. Orang di muka bumi ini cari yang namanya kebahagiaan. Ada yang sampai menghabiskan ribuan dolar untuk mencari kebahagiaan, dan pergi ke gunung-gunung yang tinggi, ke Himalaya, walaupun banyak tantangan untuk mencari kebahagiaan. Tapi itu kebahagiaan semu. Ada orang mencari kebahagiaan di tengah-tengah pergaulan bebas, seks bebas, hanya semu, dan menghasilkan AIDS akibat intim dengan setan. Raja singa, singa raja. Raja singa itu sipilis. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada banyak cara orang untuk memperoleh kebahagiaan itu. Ada yang shopping, ada yang melakukan hal-hal yang ekstrim, dan banyak hal-hal yang fun supaya mereka menikmati kesenangan. Tetapi apa yang ditawarkan oleh dunia itu adalah kebahagiaan semata. Tapi kalau kita dikatakan takut akan Tuhan, disebut berbahagia, itu kebahagiaan itu mengalir dari surga, mengalir dari Tuhan kepada kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena yang menciptakan hatimu adalah Tuhan. Pusat kehidupan kita ini, di mana Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, karena kita takut akan Tuhan, kita akan memperoleh apa yang disebut kebahagiaan. Dan itulah sebabnya takut akan Tuhan harus memenuhi kehidupan kita. Kemarin saya mengatakan dalam ganjaran kerendahan hati adalah
kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehormatan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan itu betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Dan ketika kebahagiaan dari Tuhan itu, walaupun kehabisan harta, dia akan tetap bisa memuji Tuhan. Kita tetap bisa tersenyum. Saya sudah pernah mengalaminya, masalah kerusuhan, sampai hanya baju di badan, dan baju di badan pun hilang ketika saya meminjam baju orang. Nangis, iya. Sedih, iya. Loh, katanya kebahagia. Yang saya mau katakan begini, bahwa kebahagiaan saya itu adalah karena mereka tidak bisa mengambil Yesus dalam hati saya. Itu saya bahagia. Dan saya bisa menunjukkan kebahagiaan saya itu di tengah-tengah pergaulan saya di Gebang sana itu. Dan saya juga bisa menunjukkan bahwa kebahagiaan saya itu bukan terletak pada harta, walaupun waktu itu habis. Dan itu terbukti ya, istri saya tidak bisa tidur sepanjang malam, sementara saya tidur ngorok sepanjang malam. Ya, dan saya ketika mau berdoa malam, saya berdoa pagi jam 4, saya lihat dia menangis, saya katakan, "Loh, ada apa?" Nah, dia berpikir saya tidak memikirkan lagi hal-hal yang sudah hilang. Kita pikirkan juga nggak ada apa-apanya, nggak akan datang lagi kepada kita. Ya baik, kita mengucap syukur saja. Dan itu yang mau saya katakan, itu tandanya saya bisa mengucap syukur walaupun dengan keadaan. Karena apa? Hidup saya bahagia diberkati oleh Tuhan. Walaupun Tuhan ambil dengan caranya, saya tetap berbahagia. Karena saya berkata pada istri saya akhirnya bahwa Tuhan mengambil dengan caranya, juga Tuhan bisa mengembalikan dengan caranya. Mari kita tetap berdoa, bersyukur pada Tuhan. Dan pada akhirnya juga Tuhan menggantikan apa yang telah hilang. Jadi takut akan Tuhan itu akan membuat kita senantiasa untuk berada bersama dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Jadi artinya kita bisa peroleh hidup di jalan-jalan Tuhan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kedasatan kita. Dan pada akhirnya anak-anak kita, istri kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi. Dan saya berani berkata bahwa saya hidup takut akan Tuhan, bukan hanya sekedar mulut. Saya hidup mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar mulut. Saya betul-betul berjuang untuk itu, untuk melakukan yang terbaik. Karena saya berharap anak cucu saya ke depan diberkati oleh Tuhan. Saya diberkati Tuhan, anak cucu saya diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin itu, karena janji firman Allah berkata, "Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar itu hidup meminta-minta." Jadi hidup benar, hidup takut akan Tuhan itu akan senantiasa. Karena hidup takut akan Tuhan itu akan menghindarkan kita berbuat dosa. Kalau orang hidup berbuat dosa, dia tidak hidup benar. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita menghindarkan dosa, kita berarti hidup benar juga. Itu. Jadi hidup menurut jalan-jalan Tuhan membuat kita disayang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dijaga oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah hidup diberkati oleh Tuhan. Siang malam kita Tuhan, kadang-kala kita sampai lupa memberkati orang lain, hanya berpusat pada Tuhan, hanya berpusat pada diri kita sendiri. Lupa memberkati kota kita, lupa memberkati para pemimpin kita, lupa memberkati pendeta-pendeta kita, lupa memberkati teman-teman kita, berpusat hanya kepada diri kita saja. Dan saya mau katakan, kita tidak bisa hanya berdoa
supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Suka atau tidak suka orang, kita yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan pikir hanya berkat-berkat jasmani. Tapi bukan berarti berkat jasmani tidak bisa datang. Dan Tuhan menyatakan, artinya kita tidak akan melakukannya untuk hal-hal berpoya-poya dan lain sebagainya. Ketika kita butuh mobil, Tuhan kasih mobil. Ketika kita butuh rumah, kasih rumah. Ketika kita butuh motor, dikasih motor. Ketika kita butuh sepeda, dikasih sepeda. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa Tuhan memberkati kita bukan sekedar kata-kata. Lihatlah perjalanan kehidupan. Kadangkala orang katakan, aku takut Tuhan, aku melayani Tuhan. Tapi di rumah ngomongnya kasar, ngomongnya maki-maki anak dan istri. Atau sebaliknya. Hidup tidak sesuai dengan firman Allah. Di hari Minggu berapi-api bersama dengan Tuhan. Di hari Senin sampai hari Sabtu berasap-asap. Hidup berpura-pura dalam kekudusan, hidup berpura-pura benar. Enggak perlu kamu melakukan hal seperti itu. Enggak perlu pura-pura. Yang perlu itu asli, orisinil. Dan untuk orisinil itu kita harus takut akan Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena selebihnya berasal dari sejarah. Jadi kalau kita ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena kita takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan tidak perlu dijagai oleh anak istri kita. Atau karena dilihat orang. Atau karena bagaimana. Ada orang nanti melihat. Tidak. Atau karena ada CCTV sekarang ini. Bukan takut akan Tuhan. Itu bukan karena itu. Karena ada orang melihat. Karena ada CCTV yang melihat. Bukan. Kita takut akan Tuhan. Itu karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Sehingga mengalirlah takut akan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita wajawantakan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita menjaga hidup ini dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam ketaatan. Karena apa? Kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, takut akan Tuhan itu membuat kita mendapat perhatian Tuhan, diberkati. Kita jadi bisa hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Kita menjadi bahagia. Kan betapa senangnya kalau kita hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau berbahagia, ya hidup takut akan Tuhan. Kita mau diberkati Tuhan, ya hidup takut akan Tuhan. Ya walaupun bukan ini saja syaratnya. Seperti kerendahan hati juga akan diberkati Tuhan. Artinya kesatuan semua apa yang dikatakan oleh Tuhan daripada firman itu, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Karena takut akan Tuhan itu memenuhi hidup kita. Bukan untuk itu kita menjadi takut akan Tuhan, tetapi karena takut akan Tuhan itu ada, maka Tuhan menyatakan apa yang dijanjikannya. Bukan karena berkat-berkat itu lalu kita takut akan Tuhan, bukan. Karena kita memang takut akan Tuhan dengan segala hormat. Dan akibat dari takut akan Tuhan itu, Tuhan mengijauantakan firman-Nya. Jadi jangan salah. Jangan kita karena mau mendapatkan itu, mau diberkati, mau itu. Jangan itu. Tapi memang hati kita tertaut kepada Tuhan. Hati kita memang takut akan Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan akan konsisten dengan apa yang Dia katakan. Manusia kan jarang itu konsisten. Tapi Tuhan akan menepati janjinya. Dan itulah sebabnya Tuhan ketika memberitahu kepada orang Israel supaya Dia datang dalam kemuliaan itu. Nah, satu aja tujuan Tuhan itu, yaitu supaya takut akan Tuhan ada padamu.
yang ketika engkau takut akan Tuhan, engkau terhindar dari berbuat dosa. Tapi orang Israel nggak takut, nggak berani menghadap Tuhan. Karena apa? Hidup dalam kejahatan, dalam dosa. Itu sebabnya dia suruh Musa, engkau saja mendengar. Nanti kami dengar dari engkau. Kalau kami dengar dari Tuhan, karena memang Tuhan itu Maha Kudus. Siapa saja yang tidak kudus menghadapi Dia akan lenyap. Dan itulah sebabnya orang-orang Israel mengatakan kepada Musa, kami akan mendengarkan engkau. Artinya yang Musa katakan adalah bahwa ketika kita mendengarkan Tuhan, mari milikilah takut akan Tuhan. Baca Ulangan 28. Kalau engkau sejalan dengan kehendak-Nya, engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Orang yang takut akan Tuhan akan mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau engkau mau diberkati, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kalau engkau sedang sakit, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang akan kita keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh dari kuasanya kosong. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, agar Engkau menyatakan segala kebaikan, kemurahan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit mereka, persoalan berat. Arahkan tangan-Mu kepada Tuhan, dengarkan firman Allah. Malah kepadaku, hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala beban-beban mereka Tuhan angkat. Tuhan jawab persoalan-persoalan mereka. Tuhan jawab kebutuhan-kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga terjadilah mujizat pertolongan kuasa-Mu bagi mereka. Sehingga mereka akan memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tadi lupa saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati tulus, hati benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadi segala sumber kebaikan dan sumber berkat itu akan terus memberkati kita. Oh ya, kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya katakan selamat beribadah, selamat hati kita terus tertaut kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Mantap, mantap, mantap.